Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mulai pertemuan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa semoga apa yang kita pelajari nanti menjadi manfaat bagi kita semua. Al-Fatihah. Hari ini merupakan pertemuan ke-10 pada mata pelajaran fikih. Kita akan membahas masalah iktikaf. Secara bahasa, iktikaf berasal dari lafaz iktikaf ya'takifu iktikafan, yang bermakna tinggal, menetap, atau berdiam diri di suatu tempat. Jadi secara bahasa iktikaf berarti umumnya itu berdiam diri. Sedangkan secara istilah iktikaf bermakna berdiam diri di dalam masjid untuk beribadah kepada Allah yang dilakukan oleh orang tertentu dengan tata cara tertentu. Jadi dalam pengertian secara istilah ini kita pahami bahwa berdiam diri di dalam masjid untuk beribadah kepada Allah. Tujuannya beribadah kepada Allah. Dilakukan oleh orang tertentu, maksudnya orang-orang yang memenuhi syaratnya nanti, dan dilakukan dengan tata cara tertentu. Maksudnya ada pembatasannya, ada yang membatalkan iktikaf, ada yang boleh dilakukan ketika iktikaf dan lain sebagainya. Ayat Al-Quran yang berkenaan tentang iktikaf umumnya adalah pada surat Al-Baqarah ayat 125. Wa ja'alnal baital masabata lin-nasi wa amna wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Dan ingatlah ketika kami menjadikan rumah itu Baitullah, tempat berkumpul bagi manusia dan tempat yang aman. Dan jadikanlah sebagian maqam Ibrahim tempat sholat. Wa ahidna ila Ibrahim wa Ismaila an tahhira baiti lit-taifina wal aqifina wa ruk'is sujud. Dan telah kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, an tahhira baiti, bersihkanlah rumahku, maksudnya Baitullah, kalau sekarang kita sebut dengan Masjidil Haram, untuk orang-orang yang lit-taifin, orang-orang yang tawaf, wal akifin, dan iktikaf, war ruka'is sujud, yang rukuk dan yang sujud. Di sini penggambarannya bagaimana tadi iktikaf dilakukan di dalam masjid. Sedangkan pada dalil yang lain, pada hadis Nabi yang berasal dari Aisyah radhiyallahu anha, kana ya'takifu al-ashra al-awakhira min Ramadan hatta tawafahu wa summa taqafa azwajuhu min ba'dihi, muttafaqun alaih. Dari Aisyah berkata, Nabi biasanya beriktikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan hingga beliau diwafatkan oleh Allah. Lalu istri-istri beliau beriktikaf setelah beliau wafat. Di dalam hadis ini menggambarkan tentang waktu yang paling utama ketika iktikaf itu adalah di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Kalau sekarang ketika sampean perhatikan masjid-masjid besar di kota-kota ataupun di sekitar lingkungan, biasanya juga terdapat orang-orang yang secara berjamaah melakukan iktikaf, ya, berdiam di dalam masjid sampai waktu sahur. Ya. Tujuannya apa? Kalau dalam bulan Ramadan tujuannya adalah meraih Lailatul Qadar, ya, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Untuk hukumnya, hukum melaksanakan iktikaf adalah sunnah dan dapat dikerjakan kapan saja. Maksudnya ketika sampean pingin mengerjakan iktikaf di dalam masjid, tinggal sampean berangkat ke masjid, ya. Tentu saja nanti ketika memenuhi syarat-syarat yang
akan dibahas. Namun sebagaimana hadis yang lalu, iktikaf di dalam masjid sangat dianjurkan pada 10 terakhir bulan Ramadan. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi ketika akan beriktikaf, yang pertama adalah beragama Islam. Yang kedua, baligh atau minimal mumayyiz, ya, minimal mengerti baik dan buruk. Yang ketiga, berakal sehat. Yang keempat, suci dari haid dan nifas, ini bagi perempuan. Dan yang terakhir, suci dari hadas besar, ini bagi laki-laki dan perempuan. Jadi seumpama sampean sedang berhadas besar, maka harus mandi dulu baru bisa beriktikaf. Sedangkan untuk rukunnya ada 4. Jadi iktikaf ini bisa dikerjakan ketika memenuhi rukun-rukunnya ini. Yang pertama, niat. Nah, biasanya kalau kita temui di masjid ada tulisan di atasnya itu nawaitu an taqifa lillahi ta'ala, atau lafaz-lafaz yang sejenis. Biasa nawaitu iktikaf lillahi ta'ala, nawaitu an i'tikafa fi hadzal masjid lillahi ta'ala, dan sebagainya. Intinya dalam hati sampean berniat melakukan iktikaf. Yang kedua, tempatnya. Umumnya para ulama menyepakati bahwa untuk tempat iktikaf adalah masjid, ya. Tapi juga ada sebagian ulama yang lain membolehkan utamanya untuk perempuan beriktikaf di dalam rumah ketika ada tempat tersendiri untuk ibadah. Di sini tempat yang untuk beriktikaf biasa disebut dengan mu'takaf fih, atau tempatnya iktikaf. Yang ketiga, rukunnya adalah orang yang beriktikaf atau mu'takif. Ya, sampean sendiri itu orangnya akan beriktikaf. Yang keempat, berdiam di dalam masjid minimal selama tumaknina dalam rukun sholat. Nah, jadi berdiamnya ini ketika melaksanakan iktikaf minimal adalah tumaknina dalam sholat. Ya, tumaknina dalam sholat itu kalau paling gampang digambarkan adalah 3 kali bacaan tasbih. Ya, itu minimal. Jadi pada prakteknya ketika melakukan iktikaf, seseorang ini menahan diri, ya. Jadi tujuannya kan beribadah kepada Allah. Maka kalau namanya ibadah itu tidak ada yang singkat, nah, harus terus menerus, utamanya dalam iktikaf ini. Nah, ketika beriktikaf, meskipun dalam pengertiannya adalah berdiam diri di dalam masjid, di sini ada amalan-amalan yang dianjurkan ketika berdiam di masjid. Yang pertama adalah sholat. Sholat ini mencakup sholat-sholat sunnah seperti sholat taubat, sholat tasbih, terus kemudian sholat tahajud, ya, ataupun sholat sunnah. Nah, dan lain. Kalaupun ketika iktikaf dan masuk waktu sholat wajib, ya tetap harus melakukan sholat wajibnya berjamaah. Yang kedua adalah membaca Al-Quran. Jadi tidak hanya berdiam diri. Kalau sudah seumpama sampean capek sholat, istirahat sebentar, ganti diselingi dengan membaca Al-Quran. Jadi bisa bervariasi ibadah yang dilakukan ketika iktikaf. Ya. Ketika sampean kemudian sudah capek baca Al-Quran, capek untuk tubuhnya capek untuk sholat, sampean bisa gunakan mulutnya untuk berzikir atau bersolawat. Ya, berzikir ya seperti membaca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, ya, astagfirullah, itu yang dinamakan berzikir, ya. Terus sampean bisa amalkan ketika zikir-zikir setelah sholat itu. Ya, intinya ya jangan diam lah, ya. Maksudnya berdiamnya itu di dalam masjid, tapi tubuhnya digunakan untuk beribadah, ya. Tahu kalau sampean kesulitan berzikir, bisa kemudian berselawat kepada Nabi Muhammad, ya. Pakailah selawat selawat nariyah atau yang lainnya, ya.
Yang kelima, ketika melakukan iktikaf ini dikurangi interaksinya dengan manusia, ya. Dikurangi ngobrolnya dengan temannya ketika sampean iktikaf secara berjamaah sama teman-temannya. Ya, jangan kemudian di dalam masjid ngerumpi, rasan-rasan dan lain sebagainya. Niatnya iktikaf ya beribadah. Selain amalan-amalan yang dianjurkan ketika iktikaf, ada hal-hal yang diperbolehkan dilakukan ketika sedang melaksanakan iktikaf. Contohnya di sini keluar masjid untuk keperluan yang tidak bisa ditunda seperti buang hajat. Sampean kebelet buang air kecil atau buang air besar, ya segera ke WC, ya. Jadi tidak kemudian harus diempet, ya. Karena ibadah iktikaf ini harus bisa dinikmati, ya. Tidak boleh kesusu ndang mari, ndang selesai itu tidak bisa, ya. Harus kemudian dimantapkan hatinya kalau ini memang malam ini atau 1 jam atau 2 jam ini dilakukan untuk iktikaf, ya. Nah, ketika di tengah-tengah itu kok kepingin buang air, ya buang air ke WC, ke toilet yang masjid itu. Yang kedua, boleh menyisir rambut dan merapikannya, ya. Sumpama sampean awut-awutan rambutnya, ya sambil beriktikaf, sambil duduk di masjid itu sampean merapikan rambut itu boleh. Yang ketiga, membawa kasur dan peralatan lainnya. Nah, ini sampean bawa alas untuk duduk, untuk tidur dan sebagainya, diposisikan badannya yang enak ketika iktikaf ini boleh, ya. Yang keempat, makan dan minum dengan catatan memelihara kebersihan masjid, ya. Jadi boleh saja makan dan minum dalam masjid, tetapi tetap harus memperhatikan adabnya. Jadi tidak boleh kemudian bawa makanan yang sangat banyak atau cepres kabeh mengotori masjid, itu jangan sampai, ya. Kalaupun sampean pingin tidak bawa makanan, sampean bisa keluar masjid untuk makan ketika memang lapar, ya. Nanti iktikafnya dilanjutkan, ya, atau diulangi lagi, ya. Yang kelima, menerima tamu dalam masjid, ya. Sumpama sampean dicari seseorang, dicari temannya dan kepingin ketemu, ya sampean ngomong kalau sedang di masjid, temannya suruh ke masjid saja, yaitu boleh diterima di dalam masjid, ya. Tapi ya harus dipersingkat tujuannya ketemu apa dan tamunya diantar pulang di luar masjid, ya, agar sampean ibadah iktikafnya tidak terganggu. Adapun hal-hal yang membatalkan iktikaf itu yang pertama adalah gila. Sudah jelas pingsan. Ini ketika sampean iktikaf kok tiba-tiba semaput, iktikafnya batal, ya. Nanti ketika mau dilanjutkan lagi bisa-bisa saja. Yang ketiga, jima atau bersetubuh. Ini juga membatalkan iktikaf. Yang keempat, keluar mani. Ya, seumpama sampean tidur kemudian mimpi basah dalam masjid, itu sampean harus segera keluar masjid, karena orang yang berhadas besar tidak boleh berlama-lama dalam masjid, ya. Yang kelima, mabuk. Ya, ini mabuknya maksudnya karena minuman keras, ya. Ya kenemenan lah sampean seumpama kok mabuk di dalam masjid. Yang keenam, murtad atau keluar dari agama Islam. Yang ketujuh, keluar darah haid ataupun nifas, ini bagi perempuan. Yang ke-8 adalah keluar masjid tanpa alasan atau tanpa uzur yang jelas. Jadi sampean riwa-riwi mlebu metu masjid ya, tanpa alasan yang jelas, ini bisa membatalkan iktikaf. Demikian yang bisa saya sampaikan. Intinya iktikaf di sini adalah berusaha untuk beribadah kepada Allah dengan ibadah tubuh, sholat, ataupun ibadah mulut, zikir dan sholawat di dalam masjid pada rentang waktu tertentu. Umumnya iktikaf ini sangat-sangat dianjurkan ketika pada 10 hari terakhir bulan Ramadan untuk mencari malam Lailatul Qadar, ya. Jadi sebagaimana kita tahu pada
bab puasa kemarin, bulan Ramadan ini adalah bulan paling banyak diskon pahala ya. Seperti contohnya kalau membaca Al-Qur'an itu dinilai satu hurufnya. Atau kemudian ketika orang yang benar-benar berpuasa sepenuh hati kemudian memohon ampun kepada Allah, maka Allah akan menghapuskan semua dosanya. Itu salah satu keistimewaan bulan Ramadan. Nah, pada malam 10 malam terakhir ini difokuskan ibadah ya. Jadi sampean bisa berdiam di dalam masjid setelah Isya atau setelah tarawih, atau nanti sampean pulang siap-siap dulu jam 10 sampean ke masjid sampai nanti waktu sahur. Nah, meskipun nanti sampean ketiduran di masjid itu tidak masalah. Yang penting sampean niati untuk iktikaf. Wallahu a'lam bishawab. Marilah kita tutup dengan membaca doa. Semoga apa yang kita pelajari tadi menjadi manfaat bagi kita semua, dan semoga dosa-dosa orang tua kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.